Wabarakatuh. Halo guys. Jadi hari ini aku bakal mempresentasikan tentang UI design intro atau perkenalan UI UX. Kenapa topik ini penting? Karena di era digital kayak sekarang, kayak zaman sekarang gitu, hampir semua orang kan berinteraksi dengan aplikasi dan perangkat digital ya. Supaya aplikasi tersebut nyaman digunakan, desain antarmuka atau UI interface serta pengalaman pengguna atau user experience harus dibuat dengan baik atau harus bagus gitu. Nah, dalam presentasi ini aku bakal bahas tentang itu, pengertian UI UX sama format-format UI yang sering digunakan. Nah, apa sih UI itu? UI itu adalah proses yang digunakan desainer untuk membangun antarmuka dalam perangkat lunak atau terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. UI itu buat apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menciptakan antarmuka yang mudah digunakan dan menyenangkan bagi pengguna. Jadi kayak enak gitu aplikasinya dipakai. Nah, di sini ada 3 format UI design. Pertama itu ada graphical user interface, voice control interface, sama gesture based interface. Oke, lanjut. Nah, pertama ada graphical user interface. Apa sih graphical user interface itu? Nah, ini tuh apa yang paling umum kita temui. Jadi kayak kalau kalian buka HP, kalian kan pakai HP ya, kalau nggak pakai laptop gitu kan. Nah, kalau kalian buka tuh pasti kayak udah ada apa sih yang kayak gini-gini gitu loh. Kalau kalian buka aplikasi atau web atau apa gitu pasti ada icon-icon gini nih, home gini-gini gini. Nah, itu namanya graphical user interface gitu guys. Nih, yang begini-begini nih, begini-begini itu namanya itu. Lanjut. Ada voice control interface. Hampir sebutan itu. Ya guys, maaf guys, sorry. Apa sih voice control interface? Ya itu jadi kayak nih, kayak biasanya buat pengguna yang males ngetik gitu. Jadi kayak Google Assistant kan dia bisa ngomong. Maksudnya kalau kalian ngomong tuh mereka ngerekam gitu kan, kayak Siri atau Alexa. Nah, ini nih contohnya begini nih. Jadi kalian kalau misalkan kalian males ngetik, ya udah pakai aja ini namanya interaksi hands free gitu. Jadi cuman sekali apa sih kayak kayak kalau kalian voice note gitu kan, cuman sekali pencet gitu. Kan kalau ngetik kan banyak ya. Nah, lanjut ada gesture based interface. Apa sih itu tuh? Gesture based interface itu apa ya? Pengguna bisa mengontrol sistem dengan gerakan fisik. Jadi kayak nih kalian kalau ini bisa digeser-geser gitu, itu namanya gesture based interface gitu. Kayak kalau kalian ngapain ya di HP pasti kan kalian ini ya kalau scroll IG, nah itu si scroll itu gesture based interface gitu. Udah ada 3 kan itu. Jadi 3 format ini yang tadi nunjukin kalau UI design itu luas banget, bisa menyesuaikan kebutuhan pengguna gitu. Lanjut. UI design. Apa itu? Tujuan UI design itu untuk menciptakan antarmuka yang menarik, interaktif dan intuitif. Terus ini tuh UI design itu juga berfokus pada titik. Sorry guys. Ini bukan cuma aku kok yang ini. Berfokus pada titik sentuh visual spesifik dari pengguna. Nah, kalian ini bisa baca lah ya ininya tujuannya. Iya itu. Nah, kalau UX itu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Dia tuh kayak berpusat kayak gitu loh nih.
Dalam satu desain itu kita harus Apa sih UX? Saya jadi lupa. untuk menyempurnakan. Nah, UX itu pengalaman keseluruhan. Jadi yang kita rasain selama make aplikasinya gitu. Ya, itu UX. Kalau UI kan UI itu tadi yang tampilan. Kalau UX itu perasaan gitu. Lanjut, tips menciptakan UI design yang baik dan baik sesuai user behavior. Ya, sesuai pengguna. Pertama, untuk desain yang bagus kamu harus mempertimbangkan ada 3 guys di sini, penilaian pengguna terhadap tampilan dan fungsinya, desain yang menyenangkan, mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna, sama bangun kepercayaan pengguna terhadap brand produknya. Jadi kayak kalau kalian bikin aplikasi itu si usernya itu harus apa ya, ada kepercayaan gitu. Pertama, ini yang tadi. Pengguna seringkali menganggap desain yang estetik sebagai desain yang lebih bermanfaat. Jadi dia kayak kalau kalian web atau aplikasi kalian tuh estetik tuh kayak lebih ini nggak sih, menarik. Terus orang-orang juga ya udah gitu makanya enak. Nah, desain estetis itu menciptakan respon positif di otak orang-orang dan membuat mereka percaya bahwa desain tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Soalnya kalau kalian misalkan pakai aplikasi atau web yang nggak enak, maksudnya kayak jelek gitu sih desainnya atau si UI-nya tuh jelek, pasti kalian nggak betah kan, kayak apalagi kalau lemot juga kalian juga pasti nggak mau makainya gitu kan, nggak betah gitu. Lanjut. Ini apa ya, nggak usah. Menyenangkan, kedua itu ada menyenangkan, mudah digunakan dan sesuai kebutuhan. Jadi kayak kalau sama sih sebenarnya, pokoknya kita harus menciptakan aplikasi atau web yang enak dipakainya gitu. Fokus terhadap kebutuhan pengguna, fungsi secara langsung. Jadi kayak kalau kalian bikin aplikasi atau web itu harus ada jelas gitu kegunaannya gitu guys, biar orang tuh gampang makanya. Membangun fitur-fitur gamifikasi untuk membuat desain semakin menyenangkan. Lanjut. Nah, kayak gini contohnya ya, gamification itu kan langsung bangun kepercayaan terhadap brand dan produknya. Desain yang baik adalah yang dapat memperhitungkan segala aspek emosional yang mampu terhubung dengan pengguna dan menimbulkan interaksi positif yang menyenangkan. Nah, sama aja sih guys. Jadi kayak misalkan kalau desain kalian bagus nih, aplikasi web kalian tuh oke banget, pasti orang tuh kayak kayak contohnya Shopee kan kalian pasti udah sering pakai kan, jadi kayak ya udah nyaman gitu, nggak usah ganti-ganti gitu. Kayak kalau kalian pakai Tokped mungkin jarang ya pakai ya, jadi kayak lebih percaya Shopee gitu loh. Nah, terus udah mampu terhubung ini udah menyenangkan dan mudah digunakan gitu. Shopee kan gampang ya, jadi kayak emotional design tuh kayak gini guys, for business. Itu prinsip buat menjaga desain tetap stabil dan gak berat sebelah. Ada 2 jenis desain, ada simetris Jadi yang bikin desain kelihatan formal dan teratur. Buat UI, tadi kan aku jelasin UI ya. Jadi kalau nggak terlalu ke UX-nya. Kalau UX itu jadi kayak ini loh, perasaan pengguna. Kalian ini enggak sih, kayak kalau pakai aplikasi pasti kayak kalau dia lemot itu kan, nah itu tuh namanya UX. Terus tujuannya juga produk lebih mudah dipakai, lebih bikin pengguna. Nah, yang bikin pengguna betah itu masuknya ke UX. Terus e-commerce contohnya kayak Gojek, terus Shopee yang tadi aku bilang kan. Nah, alurnya kan itu simple, terus jadi orang juga gampang percaya gitu. Gitu guys. Udah, thank you for watching.
Contohnya itu kalau misalkan UI itu gambar ada teks. Jadi bisa kita simpulkan bahwa UI desain itu berfokus pada tampilan visual. Jadi kayak tampilan si web atau aplikasinya. Kalau UX itu menekankan pada pengalaman dan kenyamanan saat menggunakan produk. Keduanya, jadi si UI sama UX itu bakal nyambung guys. Soalnya kayak nggak mungkin sendiri-sendiri gitu. Nah, terus dengan memahami UI UX, kita bisa merancang aplikasi web yang bukan hanya indah secara tampilan, tapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Udah guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.